Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti Sukma dengan NIM 1902405067. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis semester 5. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu membuat soal tanya jawab dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Marlina Bakri MPD. Baiklah, langsung saja kita ke soal pertama. Dalam pengembangan sumber daya manusia sangatlah penting di mana sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan atau dunia kerja dituntut agar bekerja efektif, efisien, dan kuantitas pekerjaannya baik sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia agar mampu bersaing dengan sumber daya manusia negara-negara ASEAN lainnya? Jawabannya ialah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara bisa dilihat dari tinggi atau rendahnya kreativitas dan produktivitasnya. Seperti halnya produktivitas kita pada bidang teknologi saja masih sangat rendah. Untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, diperlukan pemerataan penguasaan teknologi, kualitas pendidikan, dan manajemen pendidikan di Indonesia. Minimnya fasilitas pendidikan serta buruknya manajemen pendidikan terutama di daerah-daerah yang terpencil yang cenderung diabaikan menyebabkan tidak terciptanya pemerataan. Disinilah peran pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan harus mulai memperhatikan tingkat pendidikan di daerah terpencil dan perbatasan Indonesia dengan cara mengirimkan tenaga pengajar yang kompetitif. Soal yang kedua yaitu penilaian kerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan, dan evaluasi kerja biasanya dilakukan secara berkala dalam interval waktu tertentu. Nah, coba jelaskan apakah evaluasi kinerja akan selalu memberikan evaluasi kerja atau hasil yang baik bagi organisasi atau perusahaan? Jawabannya ialah tergantung, namun tidak selalu membawa perubahan yang lebih baik kepada karyawan untuk perusahaan. Jika karyawannya sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, ada baiknya evaluasi karyawan atau perekrutan karyawan baru menilai kepribadian pekerja. Sangat harus diperhatikan dalam mencari pekerja, bukan hanya mementingkan skill atau ahli. Jikalau saja karyawan yang melamar memiliki skill namun tidak memiliki etika baik, maka bagaimanapun atasan mengevaluasi akan susah untuk diatur. Atau cara evaluasi lain juga bisa memberikan peringatan atau SP agar karyawan lama tetap dipertahankan jika perusahaan masih mau memperkerjakannya. Soal yang ketiga yaitu dalam sebuah manajemen sumber daya manusia terdapat ruang lingkup. Nah, jelaskan ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia tersebut. Jawabannya ialah ruang lingkup manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia dimulai dari penilaian kebutuhan tenaga kerja organisasi sampai pada pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, prosedur, dan program secara efektif sampai pada terciptanya efisiensi. Soal yang keempat yaitu jelaskan metode apa saja yang digunakan dalam analisis jabatan. Jawabannya, 1. Analisis dokumen yang tertulis tentang jabatan atau pekerjaan tersebut. 2. Menyebarkan kuesioner ke seluruh karyawan untuk memperoleh informasi penting tentang jenis pekerjaan, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja, dan risiko kerja dari jabatan atau pekerjaan yang dilakukannya. Ketiga yaitu observasi ke lapangan untuk membuktikan atas kebenaran pernyataan dalam kuesioner. Yang keempat, wawancara dengan pejabat kunci untuk lebih meyakinkan perolehan data atau informasi atas ketiga kegiatan di atas tersebut. Kelima, merumuskan semua data atau informasi yang diperoleh oleh seorang job analyst. Dan yang terakhir yaitu menyusun atau menetapkan job description dan job specification.
Soal nomor 5. Menurut Dalle Yoder 1981, seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua, yaitu yang akan diterima dan yang akan ditolak. Nah, jelaskan mengapa seleksi diperlukan dalam sebuah perusahaan. Jawabannya ialah agar tenaga kerja yang bekerja dalam perusahaan tersebut berkualitas dan tidak merugikan perusahaan, sehingga perusahaan melakukan penarikan dan seleksi tenaga kerja agar perusahaan itu memiliki tenaga kerja yang terpelajar. Soal ke-6. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Jawabannya yaitu yang pertama, perubahan demografi, yang kedua, perubahan ekonomi, yang ketiga, perubahan teknologi, yang keempat, kondisi peraturan dan undang-undang, yang kelima, perubahan perilaku terhadap karir dan pekerja. Soal yang ketujuh yaitu dalam materi pengembangan karir telah dijelaskan bahwa suatu pendekatan formal yang diambil dari suatu organisasi untuk memastikan bahwa dengan kualifikasi yang tepat dan tersedia pada saat dibutuhkan. Menurut pendapat Anda, bagaimana cara agar pelatihan dan pengembangan karir menjadi lebih efektif di dalam suatu perusahaan? Jawabannya ialah, menurut saya itu perlu peminatan dari calon terlatih. Setelah peminatan itu diketahui, maka sebaiknya dilakukan pelatihan dan pengembangan sesuai potensi dan kemauan calon terlatih tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesulitan pemahaman. Soal yang ke-8 yaitu, dalam manajemen sumber daya masyarakat ada beberapa poin fungsi dan aktivitas yang terdapat. Di antaranya yaitu perencanaan sumber daya manusia, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengumpulan dan pemberian tunjangan kompensasi, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, coba jelaskan fungsi dan aktivitas dari penilaian kerja, penghargaan dan pengembangan karir. Jawabannya ialah, penilaian kinerja bukan merupakan aktivitas yang disenangi oleh banyak manajer, tetapi harus dilaksanakan agar manajer dapat menilai sejauh mana kinerja merupakan mata rantai yang penting dalam proses manajemen sumber daya manusia. Penilaian digunakan sebagai alat pada saat organisasi menilai seberapa baik karyawan bekerja sehingga menentukan seberapa pantas penghargaan dan diberikan atau sebaliknya, seberapa jauh tindakan perbaikan harus dilakukan. Hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh para manajer dan penilaian kinerja adalah penilaian kinerja harus dilaksanakan tepat pada waktunya dan diusahakan seakurat mungkin. Dengan demikian, aktivitas utama penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir mencakup yang pertama yaitu pendesainan sistem untuk penilaian kinerja karyawan secara individu. Yang kedua yaitu pendesainan dan implementasi sistem penghargaan bagi semua karyawan. Yang ketiga yaitu pemberian bantuan kepada karyawan dalam pengembangan dan perencanaan karir. Soal yang ke-9, jelaskan perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Jawabannya ialah, pelatihan adalah program yang diselenggarakan oleh organisasi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pada karyawan sesuai kebutuhan pekerjaan. Sedangkan pengembangan adalah proses pendidikan yang berkaitan dengan pertumbuhan karyawan secara menyeluruh. Pengembangan membangun kepribadian dan sikap karyawan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Soal yang ke-10 dan terakhir. Dalam orientasi ada beberapa 3 poin jenis orientasi kerja karyawan yaitu instrumentali, solidaristik, dan bureaukratik. Nah, jelaskan jenis solidaristik. Jawabannya ialah solidaristik, di mana pada pendekatan orientasi kerja ini Goldtop 1968 menjelaskan bahwa setiap karyawan memandang sebuah pekerjaan bukan secara simpel sebagai tujuan akhir saja, melainkan segi yang dikedepankan adalah hubungan dan aktivitas sosial yang bisa didapat, dan ini dipandang sebagai bentuk emotionally rewarding. Sekian dari soal yang saya sempat presentasikan, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.